Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal pemantapan untuk persiapan ujian sekolah tingkat SMP ya, tahun 2021. Pada video saya yang sebelumnya, pada bagian yang pertama, saya sudah membahas 20 soal. Jadi nomor 1 sampai nomor 20. Kali ini di video saya yang kedua, saya akan melanjutkan membahas soal dari nomor 21 sampai nomor 35. Jadi ada sekitar 35 soal. 30 pilihan ganda dan 5 soal esai. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, sekarang saya lanjutkan membahas yang nomor 21. Perhatikan gambar berikut. KLMN adalah persegi panjang dan ABCD adalah persegi. Titik L adalah titik potong kedua diagonal persegi. Jadi titik L berarti yang ini ya. Ini adalah titik L ya. Itu adalah titik potong kedua diagonal. Atau dengan kata lain dia adalah titik pusatnya. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir adalah. Jadi luas daerah yang diarsir ini. Nah, kita lihat ya, luas daerah yang diarsir kalau bentuknya seperti itu, kita akan kesusahan untuk mencari luas daerah yang diarsir. Nah, karena L itu adalah titik potong, titik pusat ya, titik pusat dari persegi. Maka nanti kalau misalkan saya putar gitu ya, dia akan merupakan titik pusat dari persegi. Atau dengan kata lain dia merupakan titik pusat rotasinya ya. Nah, kalau saya putar, nah seperti ini saya tegakkan, berarti kan daerah yang diarsir kan seperti ini ya luasnya. Nah berarti yang ini nanti setengah setengah dari panjang sisinya, sisi dari persegi. Berarti kalau ini sisinya itu 4, berarti ini 2 ya. Kemudian yang ini adalah sama ya, ini adalah 2. Nah yang ditanyakan adalah luas daerah yang tidak diarsir. Hati-hati ya, ini yang tidak diarsir. Nah berarti kita cari dulu nih luas daerah yang diarsir. Nah luas daerah yang diarsir itu adalah bentuknya persegi. Luas daerah yang diarsir. Nah dia bentuknya persegi. Nah berarti kan 2 dikali 2 ya, 2 dikali 2 sama dengan 4 cm persegi. Nah luas daerah yang tidak diarsir ya, berarti kita cari dulu nih luas persegi panjang ya, luas persegi panjang. Kita cari dulu luasnya, berarti nanti panjang kali lebar ya, berarti 6 kali 12 atau 12 kali 6 ini sama dengan 72 cm persegi. Kemudian luas perseginya kita cari juga. Nah luas persegi berarti nanti sisi kali sisi ya, berarti 4 kali 4 atau 16 cm persegi. Nah karena yang ditanyakan yang tidak diarsir, berarti nanti gini, luas daerah yang tidak diarsir itu adalah luas persegi panjang ditambah dengan luas persegi dikurangi dengan 2 kali daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Nah berarti nanti saya tuliskan di sini ya. Luas perseginya tadi berapa? 72 ditambah dengan luas perseginya 16
dikurangi dengan 2 kali luas daerah yang diarsir 4. Kenapa dikalikan 2? Karena luas daerah yang diarsir ini itu mengambil bagian dari persegi panjang dan dia mengambil bagian juga dari perseginya. Makanya dikalikan 2 nih, luas daerah yang diarsir. Nah, berarti ini dikali 4 ya. Sehingga nanti 72 ditambah 16 dulu ya. 88 ya, dikurangi dengan 8 atau sama dengan 80 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 22. Perhatikan kelompok panjang sisi-sisi suatu segitiga berikut. Yang I 6 cm, 8 cm, 10. Yang ditanyakan apa nih? Yang merupakan segitiga siku-siku. Jadi kalau siku-siku itu berarti memenuhi triple Pythagoras ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kalau segitiga siku-siku berarti dia harus memenuhi teorema Pythagoras. Nah, yang I ini sudah pasti benar karena dia merupakan triple Pythagoras. Kemudian yang ini kita cek ya. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Apakah sama dengan 29 kuadrat? 7 kuadrat itu kan 49. 24 kuadrat itu 576. 25 2 11. Ini 15 ya. Ini 2 625 ya. Ini berarti 625 nih. Nah, 29 kuadrat berarti 81 18 tambah 8 26 18 4 5 ya. 841. Bener nggak? 841. Coba ini 81 ini 8 ya. 18 tambah 8 26. Ini kali ini 18 1 4 5. Ya benar, 841. Berarti ini tidak sama ya. Berarti yang ini bukan. Kemudian 20 21 29. 20 kan 400 ya. 21 itu 441. 148. Nah, betul ya yang ini ya. Karena kan 29 kuadrat kan 841. Jadi 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat sama dengan 29 kuadrat. Yang ini 400, yang ini 441, ini 841. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti dia siku-siku. Berarti yang ini benar. Jadi jawabannya adalah I dan I. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Besar DCBD pada gambar di samping adalah sudut ya maksudnya. Ini sudut nih. Ini sudut CBD. Berarti yang ini ya. Ini sudutnya berapa? Nah, cara gini. Yang diketahui adalah sudut ini ya, ACD ya. Yang diketahui adalah sudut ACD. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, kenapa kita bikin seperti ini? Karena nanti sudut CBD itu menghadap busur yang sama dengan sudut COD ya. Busurnya yang mana? Yang CD nih. Sehingga nanti karena dia menghadap busur yang sama, maka nilainya itu setengah kali sudut COD. Ya, paham ya? Jadi kalau ada sudut COD kan sudut pusat lingkaran. Sedangkan sudut CBD itu sudut keliling lingkaran. Kalau ada sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama dengan sudut pusat lingkaran, ya, maka nilainya adalah setengah kali sudut pusat lingkaran. Nah, sekarang kita cari deh sudut COD-nya berapa.
Ini kan 50. Berarti di sini juga 50. Loh, tahunya dari mana? Nah, kita lihat nih. Ini segitiga COD. Ini adalah jari-jari lingkaran. Yang ini, yang garis yang saya bentuk barusan, itu adalah jari-jari lingkaran. Berarti ini segitiga sama kaki. Karena segitiganya sama kaki, berarti kalau di sini 50, di sini juga 50. Nah, berarti yang di sini berapa? Di sini sisanya nih. Kan dalam satu segitiga, jumlah keseluruhan sudutnya adalah 180. Ini 50, ini 50. Kalau ditambahkan kan 100. Berarti sisanya berapa? 80 derajat. Nah, karena COD itu 80 derajat, berarti CBD adalah setengah dari COD, yaitu setengah dari 80. Berapa setengah dari 80? 40 derajat. Jawabannya adalah yang A. Semoga paham ya. Lanjut ke nomor 24. Rangkaian persegi pada gambar di samping adalah jaring-jaring kubus. Jika persegi nomor 1 ini alas, maka tutup kubus adalah persegi nomor. Nah, cara gini ya. Kalau yang satu alas ya. Jadi kalau kubus kepingin menentukan alas atau atas, tinggal dihadap-hadapin aja. Satu, hadapannya dengan mana? Satu, nanti dengan 4. Oh, berarti ini atasnya nih. Ya. Yo, tahunya dari mana? Nah, nanti ya. Kalau 2 dengan 5 nanti. Ya. Nah, kalau 3 dengan 6. Ya. 3 dengan 6. Berarti yang alasnya yang mana? Nah, berarti alasnya adalah yang nomor 4, yang B. Lanjut, nomor 25. Perhatikan gambar. Jika segitiga ABC dan DEF kongruen, sisi yang sama panjang adalah. Jadi kalau kongruen berarti panjang sisinya sama ya. Kita lihat sisi AB nanti harus sama dengan sisi ini silang lingkaran. Silang lingkaran berarti EF. Kemudian silang kosong AC ya, silang kosong berarti DF. Kemudian bulat kosong DC ya, berarti bulat kosong berarti DE. Dah, tinggal dicocokin aja. AB EAC EF ini salah. AB DE, AB sama EF salah. BC EF, BC sama DE, BC DE. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Ya, mudah ya kalau soal seperti ini. Lanjut ke nomor 26. Perhatikan gambar. Luas permukaan bola yang memiliki jari-jari 28 cm adalah, yang ditanyakan adalah luas permukaan bola. Nah, kita tinggal masukkan aja nih ke rumus luas permukaan bola, yaitu 4 pi R kuadrat. Berarti 4, pi-nya pakai 22/7 ya, karena R-nya kelipatan 7, yaitu 28. Berarti kan harusnya 28 kuadrat ya. Saya tulis aja nih 28 dikali 28. Ini dibagi 4. Berarti nanti gini. Ini kali ini. Nah, atau gini aja ya. 4 kali 4 16. Kali 22 kali 2 8. 16 kali 22 ya. 362 ya. 362 kali 28. 48 49 ya. Kemudian yang ini 24 4 12 1 6 7 7 9 ya 9 ya. 9 sebentar, ada yang salah nih. Ini kali ini kan 16 bukan 1 ya. Ini kali ini 48 49 4. Tuh lihat. Kok di sini ada jawabannya? Sebentar.
Ini 32, ini 32. Oh, ini 5 ini. Kan 2, ini 5 nih. 3, 5, 2. Kita ulangi ya, kita hitung lagi ya. Ini kali ini 16, 1, 40, 41 nih. 41, yang ini 24. Tuh lihat. 4, 10. Ini 6, 7 ya. 6, ini 5 ya. Ini 5, ini 4 ya. Sebentar. Ini kali ini. Oh, ini kali ini kan 40 ya. 40 nyimpen 4 ya tadi ya. Ini kan ini 24, 28 ya. Nah, ini 98 ya jadi ya. Jadi 9856. 9856. Jawabannya yang B. Yang mudah ya. Lanjut ke nomor 27. Diagram di samping menunjukkan data hasil pertanian di Desa Merdeka pada tahun 2018. Jika banyak jagung yang dihasilkan adalah 35 ton, jagung berarti yang ini ya. Ini 35 ton. Banyak padi yang dihasilkan adalah yang ditanyakan padinya berapa. Nah, tinggal kita bandingkan aja nih nanti sudutnya ya. Kita cari dulu di sudut yang di jagung itu berapa. Dalam satu lingkaran, besar sudutnya kan 360. Nah, kita cari yang jagung. Sudut untuk jagung. Berarti nanti gini ya, 360 derajat dikurangi dengan 150 derajat ditambah 60 derajat ditambah dengan 80 derajat. Jadi 360 derajat dikurangi, ini kan 140 ya, 290. Berarti nanti besar sudutnya adalah 70. Nah, ini besar sudutnya jagung 70. Karena yang ditanyakan jumlah padi, kita bandingin nih jumlah padi per jagung. Sama dengan sudutnya nih. Sudut padi kan 150. Kita bandingkan dengan sudut yang di jagung 70. Nah, yang ditanyakan padi nih. Padi per jagungnya berapa tadi? Banyaknya 35. Yang ini 150 per 70. Nah, ini bisa dibagi 2. Berarti nanti untuk padi tinggal dibagi aja 150 per 2 atau sama dengan 75 ton. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut yang nomor 28. Diberikan data 65, 70, 85, 80, 60, 70, 80, 80, 60. Median dan modus. Yang ditanyakan median dan modus. Median itu nilai tengah setelah data diurutkan. Modus adalah yang sering muncul. Nah, paling gampang itu kita eliminasi jawaban dari modusnya. Modusnya kita hitung. Yang paling banyak yang mana nih yang sering muncul? Ini ada 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Berarti 80 ya modusnya ya. Antara C atau D. Yang ini pasti salah. Karena modusnya 80. Nah, sekarang cara mencari median gimana? Kita hitung dulu nih. Ini jumlah datanya adalah data ganjil atau data genap. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini jumlah datanya itu ganjil. Jumlah data ganjil. Nah, berarti nilainya, mediannya itu adalah nilainya pas di tengah-tengah setelah data diurutkan. Nah, tengah-tengahnya berapa? Tinggal dibagi aja nih. 9 ditambah 1 dibagi 2. 10 per 2 sama dengan 5. Nah, ini adalah mediannya nih. Untuk data ganjil, mediannya adalah 5. Untuk yang ini ya. Nah, kita tinggal hitung aja tuh. Kita urutkan ya dari 60 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti nanti mediannya itu adalah 70. Karena data kelimanya adalah 70. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 29. Sebuah dadu berisi 6
bersisi 6 ya, dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu faktor prima dari 6 adalah faktor prima dari 6 itu adalah 2 dan satunya lagi 3. Ini adalah faktor prima dari 6. Nah, kalau dilemparkan ya dadu tersebut, maka peluang munculnya mata dadu faktor prima itu ada 2, yaitu 2 atau 3. Berarti peluangnya berapa nih? Peluangnya adalah 2 per jumlah mata dadunya kan 6, berarti 2 per 6 atau 1 per 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 30. Di dalam kotak terdapat 7 buah bola yang bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika diambil secara acak 2 bola sekaligus dari bola tersebut, hitunglah peluang yang terambil kedua bola. Nih, kedua bola nomor genap. Nomor genap itu berarti 2, 4, 6. Nah, gini. Berarti nanti misalkan nih, pengambilan pertama dapat genap. Berarti peluangnya itu adalah genapnya kan ada 3 nih. Nanti 3 per jumlahnya ada berapa bulannya? 7. Kemudian pengambilan kedua atau ini P1 ya, misalkan ini P2. Nah, karena pada pengambilan pertama bola genapnya sudah diambil, berarti bola genap pada pengambilan kedua tinggal berapa? Tinggal 2. Misalkan yang terambil pada pengambilan pertama angka 2. Berarti sisanya adalah angka 4 dan angka 6 ya, yang kemungkinan muncul di pengambilan yang kedua. Nanti kemungkinannya berapa? 2 per. Nah, kalau diambil 1, berarti sisanya berapa nih bolanya? Yang semula 7 diambil 1. Berarti sisanya berapa? 6. Berarti 1 per 3. Jawabannya adalah yang belum selesai. Karena kan yang ditanyakan adalah peluang yang terambil kedua bola. Berarti nanti dikalikan ya, P1 dikali P2. Peluang pada pengambilan pertama dikali peluang pada pengambilan kedua. Dah, kita kalikan. 3 per 7 dikali 1 per 3. Coret, berarti 1 per 7. Jadi peluangnya adalah 1 per 7. Jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita ke soal uraian atau soal esai. Nah, ini harus pakai cara ya untuk mengerjakannya. Sebentar, saya ambilkan kertas. Yang nomor 1, amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 amuba, tentukan banyaknya amuba selama 1 jam. Nah, berarti yang dia yang nomor 31 itu membelah 2 tiap 15 menit. Nah, ini deret geometri ya. Ini adalah barisan geometri nanti. Yang ini berarti nanti dia berfungsi sebagai rasio atau pembanding. Jika mula-mula ada 30 amuba, jadi jumlah mula-mula itu adalah 30 amuba, atau ini nanti menjadi A-nya ya, berarti A-nya sama dengan 30. Jadi suku awal nih. Kalau di barisan geometri ya merupakan suku awal. Yang ditanyakan tentukan banyak amuba selama 1 jam. Jadi kita cari dulu nih 1 jam itu berapa kali membelah. Jadi 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Nah, dia membelah setiap 15 menit. Kita tinggal bagi aja nih dengan 15. Hasilnya sama dengan 4 kali pembelahan. Ya, 4 kali pembelahan.
Nah, untuk mencari setelah 1 jam, jadi jumlah amuba setelah 1 jam, jumlah amuba setelah 1 jam. Dan tinggal kita ini aja nih, A-nya berapa nih? 30 kan, dikali dengan R nya itu rasionya adalah 2, dikali dengan berapa kali dia membelah. 4 kali kan, kok bukan dikali ya, ini dipangkatkan 4 nanti. Nah, berarti nanti gini, 30 dikali dengan 2 pangkat 4 berapa? 16. Atau sama dengan 480 amuba. Jadi setelah 1 jam, banyaknya amubanya adalah 480. Atau kalau misalkan kalian kepingin pakai cara ini harus pakai cara ya. Kalau misalkan kalian pakai cara yang ini juga nggak apa-apa ya. Kali 2 berarti 60. Daripada kalian nanti nggak ngerti ya cara menggunakan rumus. Dia 6 kali pembelahan ya. 4 kali pembelahan ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan 15 menit. 15 15 15. Ini 30 45 60. 60 menit kan. Nah, berarti 1 jam. Lanjut ke nomor 32. Ini masih hubungannya dengan corona ya. Ibu Corona menyimpan uang di koperasi sebesar 6 juta. Bunga pinjaman koperasi sebesar 9% per tahun. Jika lama pinjaman 2 tahun, tentukan besar angsuran yang harus dibayarkan Ibu Corona setiap bulan. Nah, caranya gini. Ini yang diketahui adalah pinjaman awal ya. Pinjaman awal nomor 32. Pinjaman awalnya itu adalah 6 juta. Kemudian pinjaman koperasinya sebesar bunga pinjamannya ya, persen. Bunga pinjaman 9% per tahun. Nah, berarti 1 tahunnya dia harus membayar uang berapa? Nah, kita cari nih bunganya nih. Kita cari bunga pinjaman. Tinggal kalikan aja nih, 9 per 100 dikali dengan pinjamannya berapa? 6 juta. Nah, hati-hati ya, karena dia lama meminjamnya 2 tahun, berarti ini harus dikalikan dengan 2. Nah, tinggal kita hitung nih, coret. 6 kali 2 kan 12, berarti 9 kali 12 18, 1 9 108 ya. 108 tambah 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1.080.000. Ini adalah besarnya bunga yang harus dipinjam. Berarti total pinjaman plus bunga maksudnya ya. Total pinjaman itu berarti pinjaman awal ditambah dengan bunga. Ini pinjaman awal ditambah bunganya. Udah tinggal ditambahkan aja. Pinjaman awalnya berapa? 6 juta. Nah, bunganya berapa? Selama 2 tahun berarti bunganya itu 180.000. Nah, kita tambahkan nih. Kita tambahkan 708 234 234 sama dengan 7.080.000 ya. Nah, berarti angsuran tiap bulan tinggal kita bagi aja nih. Tinggal kita bagi nih 700 ya betul, 7.080.000
kita bagi dengan, nah dia meminjamnya kan selama 2 tahun ya, 2 tahun, berarti 2 tahun itu sama dengan 2 tahun sama dengan 24 bulan kan. Nah tinggal dibagi 24 nih. Nah 7.080.000 dibagi 24 berapa ya? Sebentar. Dua ini 16, 1, 4, 5, 56. Sebentar. 24, 16, ini tinggal kurang ya. 6, ini 6, 148 ya. Kalau dikali 7 bisa ya, kali sebentar. 700. Sebentar. Oh, ini 48 ya. Maaf, ini kali 2 ini 48. 48 berarti ini 2 ya. 2, yang ini 2. 228. 228 dibagi 24. 9. Ini kali ini kan 36. Ini 18, 21. Berarti ini 5 nih ya. Nah, berarti angsuran tiap bulannya itu Rp295.000. Ya, ini adalah jumlah angsuran tiap bulan. Lanjut ke nomor 33. Nah, 33. Mana 33? Nah, 3 tahun yang lalu jumlah umur ayah dan ibu adalah 58 tahun. 5 tahun yang akan datang umur ayah ditambah 2 kali umur ibu adalah 110. Tentukan umur ayah dan ibu sekarang. Nah, caranya gini. Biasanya saya menyarankan kalian misalkan misal umur ayah sekarang. Jadi yang dimisalkan adalah umur yang sekarang, umur ayah sekarang. Itu adalah A. Kalau umur ibu itu adalah I. Nah, biasanya saya menyarankan dimisalkan seperti ini ya. Dah. Nih, 3 tahun yang lalu jumlah umur ayah ditambah umur ibu adalah 58. Kalau umur ayah sekarang A, berarti kalau 3 tahun yang lalu berarti A dikurang 3 ditambah dengan jumlah umur kan, berarti ditambah dengan umur ibu 3 tahun yang lalu, sama nih. I dikurang 3, jumlahnya berapa? 58. 3 tahun yang lalu jumlah umurnya 58. Ini A ditambah I, ini ditambahkan jadi negatif 6 ya. Nah, berarti A ditambah I sama dengan 58 ditambah 6 ya. Atau A ditambah I sama dengan ditambahin 64 ya. Nah, sekarang kita lihat 5 tahun yang akan datang. Berarti kalau 5 tahun yang akan datang umur ayah ditambah 2 kali umur ibu. Berarti A ditambah 5 ditambah dengan umur 2 kali umur ibu. 2 dikali umur ibu ditambah 5. Nanti misalnya adalah 110 derajat. Ini A ditambah 5 tambah ini kalikan ya, 2I ditambah 10. Nah, A ditambah 2I ditambah 15 sama dengan 110. Berarti A ditambah 2I sama dengan 110 ditambah 15 ya. Ya. Kemudian A ditambah 2I sama dengan 125. Sebentar, oh ini min ya. Min, ini 5, 10, ini 9 ya.
jadinya 95. Nah, untuk mencari umur ayah dan ibu, kita substitusi sini. Kita eliminasi ya dua persamaan ini. Kita misalkan eliminasi yang A-nya dulu, karena lebih gampang ya. Persamaan keduanya ini A plus 2I sama dengan 95. Dikurangin. Habis. Dikurangin min I. Ini dikurangin ya 31 ya min, berarti I nya sama dengan 31. Ini umur ibu. Kalau umur ayah tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan. A ditambah ibu kan 31 sama dengan 64. Jadi A nya sama dengan 64 dikurangi 31 atau sama dengan 33 tahun ya. Paham ya? Semoga paham ya. Ini nomor 33 ya. Sekarang lanjut ke nomor 34. Perhatikan gambar berikut. Sebuah tempat menanak nasi berbentuk tabung dan tutupnya berbentuk kerucut, terbuat dari seng seperti gambar di samping. Yang ditanyakan adalah hitunglah luas minimal. Berarti kalau yang ditanyakan luas minimal, berarti kita hanya menghitung luas selimut, tabung, dan kerucut ditambah dengan alas tabung. Ya. Berarti kalau yang ditanyakan adalah luas minimal, luas yang dibutuhkan itu berarti luas selimut, tabung ditambah luas alas tabung ditambah luas selimut kerucut. Ya. Nah, kita hitung dulu yang luas alas ya, luas alas tabung, luas alas. Luas alas kan berarti PR kuadrat ya. P-nya nggak saya masukkan dulu ya. R-nya berarti ini 30 ya, berarti setengahnya itu 15 kuadrat. Berarti berapa nih? Kalau dihitung ya. 225 ya, 225 pi. Sekarang luas selimut tabung. Nah, berarti 2 pi R dikali dengan T. 2 pi R-nya 15 ya tadi ya. Tingginya 30. Nah, ini kan 30 kali 30 900 pi. Kemudian lanjut ke luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu besarnya adalah pi kali R kali S. Pi-nya tetap, R-nya pakai R ini ya. Tabung. Ini jari-jari tabung dan jari-jari kerucut sama. Berarti tadi 15 ya. Berarti pi dikali 15 dikali S-nya. S itu yang ini. Nah, kita belum tahu nih S-nya. Nah, kita lihat nih. Kita pakai Pitagoras ya. Ini S. Yang ini kan setengah. Ya, ini kan jari-jari nih. Berarti ini adalah berapa tadi? 15 ya. 15. Nah, tingginya ini itu adalah 20 ya. Karena kan 30 dikurang 50 dikurang 30. 20. Berarti S-nya berapa? Pakai Pitagoras. Nanti S-nya sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kalau kalian udah tahu triple Pitagoras, berarti ini termasuk triple Pitagoras. Ya. Berarti S-nya berapa? 15, 20, 5 berarti nih. Ya, kalian nanti cari di rumah ya. Kalian cari di rumah menggunakan triple Pitagoras. Nah, kita masukkan langsung sini. Berarti ini kali 25 ya. 15 kali 25 berapa ya? 25 kali 15. 25 2 12 375.
375 pi. Nah, tinggal kita tambahkan aja ya. Berarti luas minimumnya adalah 225 pi ditambah 900 pi ditambah 375 ya. 375 pi. Nah, ditambahkan nih 225 tambah 375 dulu ya. 6, berarti 600 ditambah 900, 1500 pi. Nah, kalau mau dimasukkan pi-nya berarti 1500 dikali 3,14 atau sama dengan 314 kali 15, 2257, 15413, 4710 ya. Ini hasilnya adalah 4710 cm persegi. Ini adalah luas minimum yang diperlukan. Lanjut ke nomor terakhir ya. Ini adalah nomor 35, nomor terakhir yang akan saya bahas. Nilai tes seleksi karyawan pada suatu perusahaan disajikan pada tabel berikut. Yang ditanyakan, syarat diterima menjadi karyawan adalah nilai tes lebih dari atau sama dengan nilai rata-rata. Tentukan banyak tes yang diterima. Kita cari dulu berarti nilai rata-ratanya. X bar sama dengan 65 dikali 2, 65 kali 2 ditambah 70 kali 3 tambah 75 kali 6, terus ditambah 80 dikali 8 ya, ditambah 90 kali 2 tambah 95 kali 2 ditambah 100 kali 1 tetap 100 ya. Kita bagi dengan jumlah semua datanya berapa nih? 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Nah, sekarang yang atas 65 kali 2 130. Ini jadinya 210 ya. Ini 33, ini 6 kali 7 42 ya. 42 tambah 3 45. Ini 640. Ini 180. ya. Yang ini jadinya 190 tambah 100. Kita bagi dengan, ini kita tambahkan nih. 6 tambah 4 10. 8 tambah 2 10. Berarti udah 20 ya. 3 tambah 2 5 tambah 3 28. Nah, kita tambahkan nih. Nah, kalian tambahkan ya. Nanti ketemunya 2240 per 28. Nanti hasilnya adalah 80. Nah, ini adalah nilai rata-ratanya. Berarti yang lolos itu kan yang sama dengan atau lebih. Nah, berarti dari sini ke sini dihitung semuanya nih. Kita tambahkan 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Ini kan 10, 15, 17. Berarti ada 17 orang yang diterima. Ya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya. Sudah lengkap 35 soal dari yang soal yang ada untuk latihan kalian menghadapi ujian sekolah. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.